Ya, di minggu terakhir ini kita akan mempelajari dua teori lagi, yaitu divergence theorem dan juga Stokes theorem. Ya, minggu kemarin kita sudah melihat contoh bagaimana kita bisa menghitung flux yang melalui satu surface, ya, di mana Anda lihat di situ surface-nya dengan bentuk apapun. Ya, sekarang yang terjadi adalah bahwa surface-nya itu merupakan satu surface tertutup. Ya, jadi kita perlu mengingat beberapa teori yang ada di minggu lalu, yaitu flux integral. Jadi bagaimana kita bisa melakukan integral permukaan ya di dalam satu bidang vector field. Ya, ini kita lihat lagi untuk rumus fluxnya, yaitu seperti ini, yaitu adalah double integral dari surface, kemudian di situ ada F dikali ds. Ya, di sini karena kita menggunakan teori dari divergence, ya, maka di sini bentuk dari FDS itu nanti bisa dirubah ya menjadi divergent dari F. Tapi sekali lagi syaratnya adalah surface-nya harus tertutup. Ya, mungkin kalau Anda melihat di beberapa minggu kemarin kita sempat mempelajari Green Theorem, ya, di mana di situ kita bisa melihat apa pengaruhnya kalau terjadi konservatif vector field, ya, di mana kurva yang kita miliki di situ adalah kurva yang tertutup, ya, apakah pengaruhnya terhadap usaha ya yang terjadi di situ. Ya, sekarang kita memiliki satu surface, ya, bukan kurva. Jadi di situ kita memiliki satu surface yang tertutup. Ya, di sini nanti akan kita kerjakan dengan menggunakan integral rangkap 3 ya, karena kita di sini berbicara mengenai surface. Kemudian untuk divergence itu sendiri, ya, ini perlu kita recall ya pengetahuan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu adalah hasil dari del ya dikalikan dengan F secara dot product. Sehingga di sini untuk masing-masing komponen kita melihat ya ada delta P per delta X, delta Q per delta Y, juga delta R per delta Z, yaitu adalah rumus untuk divergence-nya. Kemudian kita melihat di sini untuk contoh soal yang bisa kita miliki di situ adalah misalnya kita mencari flux ya, yang di sini melalui satu vector field. Ya, vector fieldnya bentuknya adalah dalam bentuk vektor seperti ini, yaitu x plus sin z i, kemudian plus 2y plus cos xj, kemudian ditambah 3z plus tan y k. Ini melalui satu surface ya dengan persamaan seperti ini. Ada x kuadrat, ada y kuadrat, kemudian ada juga z kuadrat. Ya, kalau Anda lihat di sini, karena ini merupakan bentuk spherical atau bentuk bola, ya, kalau x kuadrat plus y kuadrat aja kemarin kita melihat itu bentuk lingkaran. Tapi sekarang ada satu sumbu lagi, yaitu untuk mengembangkan jari-jari ya terhadap rho dan juga terhadap pi. Nanti sebelumnya Anda perlu mengingat dulu untuk spherical koordinat. Jadi di sini untuk surface yang kita gunakan ini nanti bisa kita konversi ke dalam spherical koordinat, di mana di situ persamaan x kalau sebelumnya di lingkaran menjadi r cos theta, ya, di persamaan spherical koordinat di situ menjadi ada komponen rho ya, rho sin theta kemudian dikali dengan cos pi. Ya, sehingga di situ ada perpaduan antara rho, pi dan theta yang nanti akan kita lihat bentuk perpaduannya seperti apa. Ya, jadi di sini kita memiliki satu surface ya, surface yang tertutup. Ya, jadi bisa dibayangkan untuk contoh soal yang dilakukan di dalam divergence theorem ini merupakan satu surface yang tertutup. Jadi bidang bukan bidang lagi ya. Jadi kalau Anda melihat di sini adalah satu bentuk 3 dimensi yaitu bola ya, sehingga di situ bolanya
bisa Anda lihat sebagai satu objek 3 dimensi yang di situ memiliki satu permukaan yang tertutup, ya, sehingga nanti bisa kita kerjakan seperti ini. Ya, mengacu ke rumus yang digunakan di dalam divergence theorem, ya, kita melihat lagi bahwa kita pertama kali harus mencari dulu, ya, divergence dari F, ya, atau vector field yang kita miliki di situ, sehingga bisa kita tuliskan divergence dari F yaitu del di cross productkan dengan F. Ya, tadi F-nya sudah kita lihat contohnya, yaitu ini yang pertama, X plus sin Z, ya, kita turunkan parsial terhadap X, sehingga di situ akan menjadi 1. Kemudian untuk yang komponen J-nya yaitu 2Y plus cos X, ya, ini ada komponen 2Y, kita turunkan parsial terhadap Y, sehingga menjadi 2. Kemudian yang di komponen K-nya ada 3Z plus tan Y, ya, kita turunkan parsial terhadap Z, sehingga di situ menjadi 3. Kemudian hasilnya di sini adalah 6. Ya, jadi nanti persamaan flux yang kita miliki itu bisa kita tuliskan dalam bentuk, ya, ini boleh ditulis lagi, ya, integral double dari surface F dikali ds. Ya, kemudian di sini kita memiliki triple integral, ya, kita tulis saja kalau triple integral di situ diwakili dengan T. Kemudian kita masukkan tadi divergence dari F-nya. Ya, sehingga di sini kita tulis 6. Kemudian karena di situ ada triple integral, maka di sini pengubahnya adalah dv. Ya. Karena di sini bentuknya adalah bola atau spherical, ya, tadi kita lihat persamaan surface-nya seperti ini. Ini bisa dituliskan juga untuk persamaan bola bahwa di sini adalah rho kuadrat, ya, sehingga di situ rho kuadrat sama dengan 4. Kemudian rho sama dengan 2. Ya, bagaimana kita bisa menggambarkan tadi batas-batas yang ada, ya. Jadi kalau di koordinat spherical ini nanti kita bisa mengganti. Kalau kemarin di lingkaran kita ganti dengan R dan theta aja. Ya, nanti di spherical itu kita ganti dalam bentuk rho, ya, kemudian kita ganti dalam bentuk pi, dan juga kita ganti dalam bentuk theta, ya. Karena di sini kita ingin melihat dulu untuk yang rho, maka kita bisa terapkan yang pertama rho simpelnya, ya. Rho simpelnya itu kita lihat, ya, jadi kalau kemarin kita melihat R itu batasnya adalah dari 0 sampai jari-jarinya berapa. Demikian juga dengan rho ini, ya. Untuk nilai rho di sini tidak bisa negatif, ya, karena di sini bola itu jari-jarinya akan berkembang keluar gitu, ya. Jadi kita bisa bayangkan satu bola yang di situ memiliki satu jari-jari, di mana jari-jarinya ini akan berkembang dari titik pusat, ya, menuju ke jari-jarinya, sehingga di situ, ya, kita melihat bahwa rho, ya, di mana di sini nanti kita bisa melihat bahwa rho itu merupakan satu perwakilan, ya. Kalau di sini kita kembangkan, ini ada rho, ya, kemudian di sudut yang di Z ini itu ada pi-nya, ya. Kemudian untuk yang di sumbu XY plane, ya, atau di XY itu kita melihat ini adalah untuk tetanya, ya. Jadi kalau kita melihat di pi-nya yang ada di sini, ya, pi itu nanti akan berkembang, ya, dari 0 sampai, ya, pi, ya, karena kita melihat di sini, kita gambarkan ulang aja, ya. Jadi kalau Anda melihat di sini ada satu lingkaran gitu, ya. Kemudian di sini dia memiliki satu jari-jari, maka jari-jari ini, ya, itu bisa, atau di sini kalau di bola ini bisa kita tulis juga sebagai rho, ya, ini bisa bergerak
di sumbu Z yang pergerakannya itu dari titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Ya, jadi rho ini itu bisa bergerak dari titik awalnya di sini sampai titik akhirnya di sini. Ya, kalau kita melihat bentuk perkembangan dari sumbu Z-nya. Dan kalau kita lihat perkembangannya terhadap theta, yaitu theta-nya adalah dari 0 sampai 2pi. Ya, karena di sumbu XY itu lingkarannya ya ini akan berputar dari mulai 0 sampai 2pi. Ya, ini kalau Anda lihat dari penampang, ya jadi seperti Anda melihat ke bawah di situ, ya maka seperti ada satu lingkaran yang diputar, kemudian lingkaran yang diputar ini tadi, ini akan timbul satu R, ya di mana R-nya di sini dia bergerak seperti ini, sehingga ketika di sini bisa Anda bayangkan seperti satu titik yang mulanya diputar, kemudian di sini dia grow sesuai dengan R-nya. Kemudian R-nya itu dia memiliki satu pergerakan ya ke 0 sampai pi ya, sehingga di sini akan membentuk satu lingkaran ya. Bisa Anda lihat perkembangannya mulai dari satu titik kecil, kemudian dia diputar ya, kemudian di situ dia juga grow secara R-nya ya, sehingga di situ kalau Anda lihat dia mulai dari titik kecil menjadi bola, menjadi seperti ini ya bentuk yang bisa saya gambarkan. Ya, kalau Anda ingin membaca lebih detail nanti bisa Anda baca di spherical coordinate yang ada di teori. Ya, jadi di sini yang kita ketahui sekarang kita memiliki 3 batas, di mana batasnya sudah kita konversi karena di sini bentuknya spherical. Kita tidak menggunakan X, Y, Z lagi, tapi menggunakan rho, pi, dan juga theta. Ya, ini kita gunakan sebagai batas dari fluxnya, sehingga nanti kalau kita masukkan di flux itu bisa kita lihat. Ya, yang pertama itu kita masukkan rho-nya dulu dari 0 ya, kemudian tadi karena X plus Y plus Z kuadrat itu adalah nilainya 4 ya, maka di sini rho-nya adalah 2, sehingga di situ kita masukkan dari 0 sampai 2. Kemudian yang kedua adalah untuk pi-nya ya, pi-nya di situ berkembang dari 0 ya sampai pi. Kemudian theta-nya itu berkembang dari 0 sampai 2pi. Ya, ini adalah batas-batas yang kita pakai di triple integralnya. Kemudian tadi hasil divergence-nya adalah 6. Ya, kemudian jangan lupa kalau di lingkaran itu Anda memiliki satu komponen ya, untuk dA-nya itu nanti Anda ganti R dr d theta ya, karena di sini kita pakai dV ya, sehingga di situ nanti akan muncul rho kuadrat sin pi ya, karena X itu sebetulnya bisa ditulis dalam bentuk rho sin pi cos theta. Ya, ini nanti perlu Anda baca teorinya. Ya, saya di sini hanya mengulang saja secara singkat, sehingga di sini nanti ada komponen yang baru yaitu rho kuadrat sin pi ya, di mana di situ kita tambahkan juga d rho dpi d theta ya di bagian belakangnya, sehingga menjadi rho kuadrat sin pi d rho dpi d theta ya. Kemudian di sini akan kita integralkan ya masing-masing komponennya. Untuk komponen yang pertama yaitu kita memiliki 6 rho kuadrat ya, sehingga di situ kalau saya integralkan ya terhadap d rho
itu menjadi sepertiga ya, row pangkat 3, sehingga di situ tinggal menjadi 2 row pangkat 3. Ya ini saya masukkan nilai row-nya yaitu dari 2 sampai 0. Ya dimana di situ masih ada yang tersisa yaitu sin pi, ya jangan lupa untuk ditulis dpi d theta. Kemudian komponen selanjutnya ya di sini bisa dituliskan, kita tulis saja ulang ya, dari komponen yang kita masukkan 2 pangkat 3 ya, sehingga menjadi 16. Kemudian sin pi dpi d theta. Ya, kemudian di situ kita integralkan komponen sin pi ya, sehingga di situ menjadi min cos pi. Ya, kita masukkan batasnya di cos pi ini adalah pi sampai 0 ya, dimana masih ada komponen d theta. Ya, dimana kalau Anda memasukkan nilai cos pi ya, di situ jangan lupa bahwa cos 0 itu ada nilainya ya, sehingga di situ perlu kita masukkan. Dan kemudian ini kita tuliskan ya untuk min 16 ya, kemudian di situ kita masukkan cos pi, di situ nilainya 1, sehingga di sini masih min 1. Kemudian dikurangi dengan cos 0 ya, dimana min 1, sehingga di situ menjadi dikurangi 1 ya, d theta. Kemudian di situ kita melihat bahwa ini min 16 dikali min 2 menjadi 32 d theta, sehingga di situ muncul 32 theta ya, dimana di situ kita masukkan 2 pi dan 0, sehingga menjadi hasilnya 64 pi. Ya, kalau Anda lihat sekali lagi 64 pi itu adalah fluxnya. Ya, jadi tadi mohon dicermati di soal yang Anda miliki itu apakah komponen yang dicari. Ya, nanti kalau di Stokes theorem kita melihat itu sebagai satu usaha ya, di mana di sini nanti ada beberapa terminologi yang menggabungkan ya beberapa teori yang pernah Anda pelajari, teknik-teknik yang pernah Anda pelajari sebelumnya. Ya, jadi di sini harap dicermati di soal nanti mencari apa ya di bagian soalnya, sehingga nanti Anda tidak salah ya. Kemarin ada yang mencari massa ya, ada yang mencari usaha ya, sehingga di situ Anda harus kenali komponen-komponen dan juga teori apa yang tepat untuk mengerjakan soal itu. Oke, ini untuk bentuk soal yang kedua. Jadi kita sekali lagi diminta untuk menghitung flux dari vektor field ya yang kita miliki di situ, F sama dengan XY kuadrat I ditambah YZ kuadrat J ditambah ZX kuadrat K melalui surface ya. Kita lihat di situ ya ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ya, ini kita ketahui bentuknya lingkaran untuk di XY plane-nya atau di bidang XY-nya. Kemudian untuk Z-nya di situ kita lihat bahwa Z sama dengan 0 ya, batasnya sampai Z sama dengan 5 ya, dimana di situ kita bisa melihat sebagai satu permukaan yang juga tertutup ya, dimana di sini kita memiliki satu silinder, sehingga untuk fluxnya ya bisa kita tuliskan double integral f ds, dimana di situ kita bisa memasukkan triple integral dari rumus divergence theorem ya, dimana di sini kita harus melihat dulu untuk komponen yang ada di F ya, kita turunkan parsial masing-masing ya, yang ada di I-nya yaitu XY kuadrat ya, kita turunkan parsial itu menjadi ya, kalau yang di komponen I kita turunkan parsial terhadap X-nya sehingga tinggal Y kuadrat. Kemudian yang di komponen J-nya yaitu YZ kuadrat ya, kita turunkan parsial terhadap
Y, ya, sehingga di situ menjadi Z kuadrat. Ya, kemudian yang di komponen K-nya, ya, kita turunkan parsial terhadap Z, dan di situ ada X kuadrat. Ya, sehingga di situ kalau kita masukkan nanti di persamaan integral rangkap 3, yaitu akan mengandung Y kuadrat plus Z kuadrat plus X kuadrat. Ya, kemudian di sini kita melihat surface-nya menggunakan silinder. Ya, artinya sama seperti yang spherical, ya, kita harus melakukan parametrisasi, ya, dalam bentuk koordinat silinder, ya, di mana sudah Anda ketahui, ya, di situ kita melihat batas dari Z-nya, ya, yaitu dari Z simple, yaitu adalah dari 0 sampai 5. Ya, sehingga di situ bisa kita masukkan nanti untuk batas integralnya untuk Z, yaitu dari 0 sampai 5. Kemudian untuk batas yang lain kita lihat di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ya, kalau Z simple kita buat aja Z-nya sama dengan 0, ya, sehingga di situ X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, R kuadrat sama dengan 4, R sama dengan 2. Ya, kalau kita gambarkan di XY plane, ya, atau di bidang XY, ya, ini adalah lingkaran dengan jari-jari 2. Ya, sehingga di situ karena kita memiliki lingkaran dengan bidang seperti ini, ya, bisa kita ganti nanti batasnya 0 untuk sampai 2 untuk R-nya. Kemudian untuk θ-nya yaitu 0 sampai 2pi. Ya, seperti yang sering kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita tulis ulang, ya, batas triple integralnya dari Z sama dengan 0, ya, kemudian tadi sampai 5, ya, kita masukkan. Kemudian untuk R-nya di situ kita masukkan dari 0 sampai 2, ya, kemudian untuk θ-nya dari 0 sampai 2pi, ya, sehingga di situ nanti kita ganti, ya, persamaan yang tadi sudah kita miliki sebelumnya. Ya, yang ada di sini yaitu ada Y kuadrat, ada Z kuadrat, kemudian ada X kuadrat. Ya, kalau X kuadrat tambah Y kuadrat tadi adalah R kuadrat, ya, sehingga ini bisa kita ganti dengan R kuadrat. Ya, R kuadrat, kemudian kita tambah Z kuadrat. Jangan lupa kalau kita mengganti tadi persamaannya dalam parameter, ya, kita masukkan di situ R, ya, dr, kemudian dθ. Jangan lupa di sini, ya, ada tambahan komponen yaitu untuk Z, yaitu dz. Ya, jadi ada R dr dθ-nya tetap. Kemudian karena ada Z, ya, di sini tetap ada dz. Ya, sehingga di sini bisa kita tuliskan lagi, ya, untuk pengerjaan integralnya. Oke, kemudian di sini karena ada R, ya, ini menjadi R pangkat 3 plus RZ kuadrat, ya, dz dr dθ kita urutkan, ya, batas-batasnya. Karena ini Z, ini kan untuk Z, ya, ini R, ini untuk R, ini dθ, ini untuk θ, ya, kita kerjakan. Ya, kita integralkan dulu, ya, terhadap Z yang R pangkat 3, tidak ada komponen Z-nya, ya, bisa kita tuliskan ada komponen Z-nya sekarang. Kemudian yang Z kuadrat, ya, di situ menjadi sepertiga RZ pangkat 3, ya, kemudian kita masukkan di situ batasnya adalah dari 5 sampai 0, ya, kemudian dr dθ-nya jangan lupa, ya, kemudian di situ kita buka, ya, di sini komponennya kita masukkan 5, ya, di situ sehingga menjadi
5R pangkat 3 ya ditambah 125 per 3R ya, ini menjadi dr d theta, sehingga bisa kita tuliskan lagi di situ R pangkat 3 sekarang kita dr ya, sehingga menjadi 5/4R pangkat 4 ya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan 125 ya, kemudian di situ karena ada 2 kali 3 yaitu jadi 6R kuadrat ya. Kemudian di situ jangan lupa d theta-nya. Ini kita masukkan batasnya ya, tadi dari 0 sampai 2 ya, sehingga di sini akan menjadi 20 ya. Karena saya masukkan 2 kuadrat ya, bisa di situ 5 dikali 4 20 ditambah 250 per 3 ya. Ini kemudian ada d theta-nya ya, sehingga di sini tinggal kita gabungkan saja di situ ya. Ini menjadi di situ 310 per 3 ya, karena 60 tambah 250. Ini d theta ya, sehingga menjadi 310 per 3-nya kita keluarkan. Kemudian ada komponen baru yaitu theta, kita masukkan 2pi sampai 0. Hasilnya adalah 620 pi per 3. Ini untuk curl ya, yang tadi kita cari ya. Di sini untuk flux ya, jadi kita melihat bahwa di sini tadi kita melalui satu surface yang berbentuk tertutup yaitu silinder ya. Kemudian di situ ada vector field ya, yang dimana surface-nya ini kita harus proyeksikan ya di dalam vector field yang kita miliki. Kemudian yang kita cari adalah flux ya, karena di sini kita menggunakan rumus divergence theorem ya, maka sebetulnya hasil pengerjaannya itu akan lebih simpel ya, meskipun kita pakai triple integral itu tidak masalah ya. Kita tinggal mengganti batas-batas dari triple integral sesuai dengan bentuk surface yang kita miliki. Ya, kita bisa lanjut ke teori yang selanjutnya, yaitu adalah Stokes theorem. Oke, di sini kita akan melanjutkan ke Stokes theorem. Ya, ini merupakan teori yang terakhir dari analisis vektor. Ya, jadi di sini merupakan semua hal ini sudah dipelajari ya di analisis vektor. Jadi untuk Stokes theorem ya, kita kembali untuk melihat rumus usaha di situ. Ya, kita kemarin di usaha ya, karena kita mempelajari di situ integral kurva, maka rumusnya adalah integral kurva dari f dikali dengan dr ya. Kemudian di sini di Stokes theorem itu kita bisa mengganti integral dari kurva itu menjadi double integral dari surface ya, tapi di sini kita masukkan curl dari f ya. Kemudian curl dari f ini komponennya ya, karena double integral ya pakai surface ya, sehingga di situ kita bisa melihat ya, karena di sini kita pakai double integral ya dari surface ya. Kalau kita kemarin melihat Green theorem ya, di situ ada conservative vector field ya. Ini bedanya adalah di sini bahwa C atau kurvanya itu ya tidak pada plane ya, atau tidak pada bidang. Karena di sini nanti kita akan melihat ya, usaha yang dilakukan ya itu nanti akan melalui C ya, di mana kita melihat di sini bahwa F itu sendiri itu merupakan flux ya dari curl dari F yang melalui semua surface ya. Jadi di sini term penggunaannya bukan lagi pada tadi kita melihat adanya surface yang tertutup ya dari bentuk 3 dimensi ya, kita melihat satu surface yang tertutup. Di sini untuk Stokes theorem ya, dia melalui semua surface, jadi bentuknya lebih general
Ya, artinya di sini nanti kita bisa mempunyai satu perpotongan, satu intersection ya dari satu bentuk tiga dimensi ya, kemudian kita potongkan ya di situ terhadap satu garis atau terhadap satu bidang ya, sehingga di situ misalnya ya kita memiliki satu silinder ya yang kemudian kita potong ya seperti itu ya. Anda bayangkan seperti bambu yang kita potong irisan melintang. Kemudian pucuk dari bambu tersebut ya kita bayangkan di situ dia memiliki satu penampang miring yang terpotong ya, sehingga di situ yang kita cari nanti adalah bentuk ya permukaan tadi dari silinder yang terpotong itu ya. Bagaimana di sini kita bisa menerapkan ya tadi bentuk surface yang seperti itu, kita cari usaha ya, kita cari usaha yang menembus satu vector field ya. Nanti kita lihat secara lebih detail bentuknya di soal ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa selama C itu menjadi batas atau boundary ya, kita pakai Stokes teorem. Ya, jadi syaratnya adalah tadi ya, misalnya seperti silinder yang terpotong, ya kita bisa memiliki satu penampang yang di situ kita gunakan sebagai batas ya, yang menjadi intersection tadi garis memotong silindernya bentuknya menjadi seperti apa. Kemudian di situ ya ini yang bisa kita terapkan ya. Jadi kita bisa memperlakukan curl F itu sebagai F vector field yang baru ya, karena tadi kita melihat ya FDR ya ini adalah vector field yang lama ya. Vector field yang lama ini ya kita cari curlnya. Jadi di sini kata kuncinya kita cari curlnya, kemudian F itu menjadi vector field yang baru ya, sehingga di bagian curl F ini akan menjadi new F. Ya, ini akan menjadi new F yang nanti akan kita pakai ya untuk kita masukkan batas surface-nya bentuknya seperti apa. Ya, sehingga di sini kalau kita mengecek lagi ya ini new F. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari divergence theorem ya, kita bisa pakai integral rangkap 3. Itu S-nya adalah bentuk closed surface ya. Tapi kalau di sini S-nya itu bukan closed surface ya, sehingga kita sudah mempelajari di minggu kemarin itu bisa kita ganti ya dengan persamaan flux integral ya yang kita miliki di sini ya, kita ganti menjadi min P ya, kemudian dikali Gx min Q dikali Gy kemudian plus R ya. Ini untuk surface yang nanti bisa kita ganti ke dalam parameter Z sama dengan fungsi ya G, X, Y. Yaitu yang seperti apa yang nanti kita lihat di contoh soalnya. Ya, biasanya di sini tidak kita lihat. Kalau tadi di contoh soal sebelumnya itu surface yang kita miliki hanya bentuk bola, bentuk silinder ya. Tapi kalau untuk Stokes teorem nanti bisa diamati adanya intersection ya. Dan kemudian yang dicari di Stokes teorem sini adalah usaha ya. Ya, untuk contoh soalnya ya bisa dituliskan seperti ini kadang-kadang ya, ini rumus dari usaha ya, atau memang di situ dituliskan carilah usaha ya. Kemudian ini vector field lama yang kita punyai yaitu dalam bentuk seperti ini, yaitu adalah cos Z I ya ditambah Z kuadrat J kemudian ditambah 2YK, di mana untuk
C, ya di sini kita punya kurva. Di sini adalah merupakan intersection dari bidang ini ya, Z sama dengan 2 min X, dan perpotongannya dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ya, ini penting di sini kita untuk mengenali ya jenis soalnya itu seperti apa. Kita perlu mengenali apakah yang ingin dicari di soal itu. Ya, di sini untuk menjawab soal ini, maka kita perlu membawa ke dalam rumus yang sudah kita miliki tadi, yaitu rumus Stokes Theorem. Ya, di sini kita tuliskan aja untuk bentuk usahanya seperti itu. Ya, ini bisa kita bawa ke dalam double integral dari surface dari curl F ds. Ya, kemudian untuk melakukan curl ya sama dengan beberapa pertemuan sebelumnya, kita perlu di sini membuat satu matriks curl F ya, kita memasukkan I, J dan K, kemudian di tengah-tengah itu kita masukkan turunan parsial terhadap X, terhadap Y, terhadap Z, kemudian kita lihat komponen yang kita miliki sebelumnya yaitu cos Z, X kuadrat, dan 2Y. Cos Z, X kuadrat, 2Y. Ya, seperti biasa kita melakukan plus min plus. Kemudian di situ kita mendapatkan untuk komponen I-nya 2 min 0 I. Kemudian untuk komponen J-nya min 0 plus sin Z J ya, kemudian ditambah 2x K. Ya, jadi untuk curl F-nya ya di sini bisa dituliskan 2i min sin ZJ plus 2x K. Ini adalah F yang baru ya, yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, ini bisa kita tuliskan sebagai new F, yaitu 2i min sin ZJ ya, kemudian plus 2x K. Kemudian apa yang kita lakukan terhadap F yang baru ini? Ya, kita melakukan double integral surface terhadap F yang baru ini. Ya, sehingga di situ bisa kita tuliskan ya, ini menjadi komponen P, ini menjadi komponen Q, ini menjadi komponen R. Ya, karena di sini bentuk dari surface-nya bukan merupakan surface yang tertutup, maka kita alihkan ke bentuk rumus. Ya, di sini kita gunakan di minggu kemarin, yaitu min P Q X ya, min Q Q Y plus R D A. Ya, di mana Z-nya di situ bisa kita tuliskan dalam Gx, Y ya, karena di sini kita pakai Z-nya ya, ini sebagai batas tadi yang sudah kita miliki, yaitu 2 min X. Ya, jadi Gx, Y bisa saya tuliskan 2 min X. Kemudian kita turunkan parsial di situ terhadap X-nya jadi min 1 ya, kemudian kita turunkan parsial terhadap Y-nya ya, di situ adalah 0. Ya, kalau kita sudah punya komponen Gx, Gy, ini bisa kita masukkan ke rumus yang minggu kemarin sudah kita punyai. Ya, sehingga di sini bisa kita masukkan untuk komponen min P-nya ya, di sini saya punya 2 ya, saya kasih min 2 ya, kemudian dikali min 1 ya, kemudian di situ kita masukkan komponen Q-nya yaitu min sin Z ya, kemudian di situ karena ada negatifnya ya, kemudian di sini kita tuliskan aja sin Z, kemudian dikali dengan ternyata dikali dengan 0 ya, kemudian ditambah dengan R-nya. R-nya adalah 2x.
Ya, sehingga di sini bisa kita tuliskan ulang ya untuk bentuk integralnya itu menjadi 2 plus 2x dA. Nah, di sini kita punya komponen x. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengetahui ya batas dari x-nya? Ya, sehingga di sini untuk surface-nya kita bisa gambarkan ulang. Ya, jadi kita punya z sama dengan 2 min x dan juga x kuadrat. Kemudian ditambah y kuadrat sama dengan 4. Ya, ini bisa kita cari ya kalau di sini kita anggap bahwa di situ nilai 2 min x adalah 0. Ya, kita beranggapan seperti itu. Maka x adalah 2. Ya, karena kita pakai z simple, ya kita bisa tuliskan z-nya sama dengan 0. Kemudian yang di bagian x dan y, ya ini adalah lingkaran dengan jari-jari 2. Nah, kemudian untuk x sama dengan 2 ini kalau digambarkan, ini sekali lagi kita lihat dari atas ya, jadi kita menghadap ke bawah melihat komponen xy plane seperti ini. Ya, sedangkan kemarin kita melihat kalau kita gambarkan ini xyz, ya di sini kita mempunyai satu lingkaran ya, kemudian ini lingkarannya kalau kita lihat nanti akan dipotong oleh satu sumbu yaitu adalah 2 min x. Ya, jadi dipotong seperti ini. Nah, kemudian di situ nanti akan kita masukkan ya tadi karena kita mempunyai lingkaran. Ya, di sini kita bisa ganti x dan y-nya dalam bentuk r cos theta dan y-nya jadi r sin theta. Ya, di sini kita bisa pakai itu sebagai batas dari integral yang kita miliki di sini, ya. Jadi di sini kita masukkan, tadi kita tulis dulu untuk bentuk 2 plus 2x-nya. Ya, x-nya kita ganti dengan r cos theta ya, sehingga di situ ada r cos theta dalam kurung ya. Kemudian jangan lupa di situ kita masukkan r dr di theta ya, karena kita ganti x itu di dalam r, maka ada komponen r dr di theta ya. Kemudian untuk batasnya kita bisa masukkan r-nya mulai dari 0 sampai 2, kemudian tetanya dari 0 sampai 2pi ya, karena satu lingkaran penuh. Kemudian di situ kita masukkan tadi hasilnya, kita kali 2r ya ditambah 2r kuadrat cos theta dr di theta. Ini kalau kita kerjakan ini menjadi r kuadrat ya, kalau kita integralkan ya untuk komponen r-nya, kemudian ditambah 2/3 r pangkat 3 ya, kemudian cos theta ini kita masukkan batas r-nya yaitu adalah 2 dan 0 ya. Kemudian di situ kita tuliskan lagi 4 plus 16/3 cos theta di theta ya, kemudian ini akan menjadi 4 theta ditambah 16/3 sin theta ya. Kemudian kita masukkan batasnya di situ 2pi sampai 0 ya, di sini akan menjadi 8pi, kemudian ditambah 16/3 sin 2pi, dimana ini adalah 0 sehingga hasilnya adalah 8pi ya. 8pi itu apa ya? 8pi tadi adalah usaha ya, usaha yang kita cari menggunakan rumus Stokes teorem ya. Jadi di dalam usaha ini ya, dia merupakan satu usaha yang di sini dilakukan ya oleh satu benda yang menembus ya satu surface ya, di mana surface-nya itu kita cari ya karena di situ ada flux juga ya, ini merupakan flux dari curl ya. Jadi karena medan vektornya di situ bisa kita ganti ya menjadi F yang baru
ya maka di situ kita mencari nilai curl-nya, ya di mana curl itu sendiri ya merupakan flux, ya. Sehingga di situ kita gabungkan ya beberapa konsep yang sudah kita punyai baik dari minggu kemarin ya dengan Green Theorem, ya kemudian juga dengan kurvanya, ya kurvanya di sini kita ganti ke parameter yang lain. Jadi di Stokes Theorem ini adalah merupakan teori yang menggabungkan beberapa hal sekaligus, ya. Jadi Anda perlu amati betul-betul ya di soalnya itu kategorinya, karakteristiknya seperti apa. Kemudian yang saya pakai di sini sebagai kisi-kisi untuk UAS, ya yang pertama kemarin kita sudah mempelajari integral garis, ya di mana di situ ada integral kurva. Jadi untuk soal nomor 1 ya silahkan Anda pelajari integral kurva, entah yang di situ memakai konservatif vector field atau yang bukan konservatif vector field, ya nanti akan saya sertakan di soal. Anda harus menguji itu apakah konservatif atau bukan. Ya kalau bukan Anda kerjakan ya dengan cara yang saya rasa ada di pertemuan ketiga. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu adalah soal untuk Green Theorem. Ya, kita ambil satu contoh soal Green Theorem di situ dari satu field konservatif, kemudian kita turunkan partial Q ya terhadap X, P terhadap Y. Ya, nanti untuk soalnya bisa antara 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang penting Anda pelajari Green Theorem. Kemudian untuk yang ketiga ya kita pakai di sini divergence theorem. Ya, Anda tadi sudah mempelajari integral rangkap 3 dari silinder atau dari cubicle. Nanti akan saya ganti bentuk dari surface yang kita miliki di bidang 3 dimensinya ya untuk persamaan sphericalnya atau untuk persamaan silindernya. Ya, jadi untuk nomor 3 di sini soalnya adalah mengenai divergence theorem, dan untuk soal nomor 4 adalah Stokes theorem. Jadi itu 4 soal untuk kisi-kisi UAS-nya. Jadi yang pertama adalah integral kurva secara general, bisa konservatif, bisa yang bukan. Kemudian nomor 2 adalah Green Theorem, nomor 3 adalah divergence theorem, dan nomor 4 adalah Stokes theorem. Ya, semoga Anda bisa pelajari itu dengan seksama, karena nanti akan saya ganti pola-pola dari surface-nya seperti apa, ya kemudian Anda terapkan di bidang atau batasnya menggunakan rumus yang mana. Ya, terima kasih atas perhatiannya.